Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang rekan-rekan media yang telah hadir pada hari ini, Rabu 18 Januari 2023, di acara Kompas 100 CEO Forum Powered by East Ventures, CEO Golf Hub T-Talks, yang merupakan kolaborasi antara Harian Kompas bersama East Ventures. Rekan-rekan, CEO Golf Hub yang akan digelar ini adalah turnamen yang dalam bentuk Pro-Am, dengan 3 kategori, yaitu kategori pro atau profesional, kategori amatir, dan kategori tim. Dan telah hadir bersama kita pada sore hari ini, yang di sebelah kiri saya, Bung Novi Estianto, itu beliau adalah Wakil Direktur Bisnis Harian Kompas. Lalu sebelah kirinya Bung Novi adalah Bung Andri Sena, Organizer CEO Golf Hub dari G-Spot. Lalu yang istimewa adalah kehadiran 3 pegolf profesional Indonesia, pegolf papan atas kita. Yang sebelah, yang baju hitam, Bung Nara Aji Emerald Ramadan Putra. Yang paling muda di antara ketiganya dan menduduki ranking nomor 1 di Indonesia. Dan saat ini Bung Nara Aji berada di posisi ketiga, musim lalu di 2022 pada posisi ketiga di Asian Development Tour atau ADT, dan musim ini akan naik ke Asian Tour. Lalu sebelahnya yang di tengah adalah Bung Rinaldi Adiandono, seorang pemain profesional yang cukup senior. Dan di sebelahnya lagi Bung Beni Kasyadi, pemain profesional juga, putra dari Pak Kasyadi, legenda golf Indonesia. Bincang-bincang hari ini akan kita awali dengan dari Mas Novi terlebih dulu. Mas Novi mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman media, apa sih yang melatar belakangi CEO Golf Hub ini dan tujuannya apa? Silakan. Ya Mas Echa, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Ya kalau dari sisi Kompas, melihatnya sebenarnya kita mau menghadirkan sesuatu yang baru di tahun ke-13 Kompas 100 CEO Forum. Artinya ada sebuah kegiatan baru yang kita sodorkan, dan kegiatan ini sebenarnya menangkap sebuah antusiasme dan sebuah tren di olahraga golf. Karena antusias yang luar biasa, baik antusias publik maupun antusias dari pelaku usaha. Karena kita sadar publik dan pelaku usaha harus saling berkolaborasi, dan ini bisa menjadi sebuah daya dorong melihat potensi yang ada di olahraga golf, Mas Esa. Jadi ini selain golf juga kemudian menjadi sarana bagi para CEO untuk membangun jaringan yang lebih luas lagi di antara mereka, begitu ya? Ya pastinya kalau kita bicara dunia usaha, pada saat bermain golf ada semacam ruang untuk mereka berinteraksi, untuk mereka membangun jejaring, untuk mereka melihat bahwa apakah nanti kalau tadi kita melihat di diskusi di ruang sebelah, ada harapan besar dari teman-teman pegolf, baik pegolf amatir maupun pegolf profesional, bagaimana pelaku dunia usaha itu bisa berperan aktif untuk melihat sebuah tren dan antusiasme dari olahraga golf ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah sebuah titik awal yang cerah di tahun 2023 untuk perkembangan olahraga golf, Mas. Oke, jadi cukup menarik. Selain mereka membangun jejaring di antara mereka, juga membangun kepedulian mereka untuk ikut mengembangkan dunia golf. Ya? Betul, karena ya dunia olahraga tidak akan bisa berkembang kalau tidak ada kolaborasi dari sektor usaha. Dan harapannya para pemimpin dari sektor usaha ini melihat prospek-prospek atlet kita, baik atlet amatir yang mau akan beralih menjadi atlet profesional, kemudian di sisi lain atlet profesional bisa terus berkembang tidak hanya di kancah nasional, tapi membutuhkan support yang luar biasa. Ya kembali lagi kalau dengar dari cerita teman-teman tadi kan, untuk bertarung atau berkompetisi di internasional pasti membutuhkan sokongan supporting dari pemerintah maupun dari dunia usaha. Kemudian untuk Bung Andri Sena. Ya. Bung Andri mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman konsep dari turnamen ini bagaimana, Bung? Pesertanya siapa, kemudian berapa hari penyelenggaraan dan sebagainya. Baik, terima kasih. Jadi peserta untuk turnamen ini kita Pro-Am, profesional dan amatir.
untuk profesional kita invitational, jadi ada top 22 pro di Indonesia yang kita undang untuk mengikuti turnamen ini, dan juga 108 amatir yang kita buka untuk siapa saja untuk bisa berkompetisi dan bermain bersama dengan top pro di Indonesia. Dari sini kita bisa juga ada 3 kategori pemenangnya. Ada untuk top pro kita cari best of 7, untuk amatir kita cari 3 terbaik dari tiap kelasnya yang dibagi dari low handicap, mid handicap, dan high handicap. Selain itu ada juga tim untuk mendapatkan best timnya, di mana pro dan amatir bermain dalam satu tim untuk mencari skor terbaik, untuk mencari tujuannya skor terendah. Jadi dari sini kita berikan kesempatan dan pengalaman bagi para amatir bermain satu tim dengan pro bersama dengan pro, jadi mereka tahu bagaimana cara mengeksekusi lapangan dan berpikir seperti pro di lapangan. Seperti itu. Ini turnamen 1 hari tapi kabarnya hadiahnya cukup tinggi dan ada hadiah untuk hole in one ya? Betul. Jadi kita bikin menarik karena di satu sisi golf itu, orang ikut golf itu salah satunya adalah hadiahnya. Hadiahnya kita bikin menarik untuk mengajak para peserta golf, player golf untuk lebih antusias mengikuti turnamen ini, dan juga hole in one tersebut kita sediakan bagi yang beruntung lebih tepatnya. Hadiahnya berapa, boleh dibuka? Boleh. Jadi untuk pro kita ada prize money 50 juta. Untuk amatir dan best team itu ada di 19 juta total. Jadi total ada 69 juta prize money yang kita siapkan untuk turnamen ini. Dan juga 2 unit mobil untuk yang berkesempatan hole in one, dan 1 unit skuter elektrik atau sepeda elektrik bagi para siapa saja yang beruntung mendapatkan grand door prize-nya nanti. Menarik. Itu digelar di mana dan kapan? Turnamen akan kita gelar di Damai Indah Golf di Peak Course di Pantai Indah Kapuk tanggal 26 Januari 2023, kita tee off-nya siang atau 12.30. Oke, terima kasih Bung Andri. Sekarang kita ke para pegolf kita. Mungkin bisa dimulai dari Naraji ya. Naraji, tahun lalu di Tour EDT dirimu menang 2 kali di BSD dan di Arab Saudi. Kalau melihat perkembangan golf di Indonesia yang kamu jalani, itu bagaimana setelah pandemi ini? Apakah kita menunjukkan tren untuk perbaikan atau masih di bawah gitu? Kalau dilihat dari setelah pandemi kan sekarang banyak banget para pemain golf yang baru, banyak pandemic golfers. Oke, silakan diulangi aja. Sejak pandemi kan banyak pemain baru, banyak pandemic golfers, jadi semoga itu bisa membawakan mungkin 1 atau 2 future athletes atau yang bisa kecantolan lah bermain golf gitu untuk generasi selanjutnya gitu. Kalau secara turnamen itu lebih banyak nggak dalam 2022 itu? Dalam 2022 jauh lebih dikit sih. Dari tahun lalu cuma ada 3 turnamen dalam setahun, yang biasanya setiap bulan ada turnamen. Jadi untuk profesional atlet dan amatir pun sangat minim banget turnamennya gitu. Turnamennya. Kalau harapan di 2023 bagaimana? Tentunya harapannya lebih banyak turnamen sih, walaupun amatir atau enggak profesional, agar pegolf profesional Indonesia lebih maju lagi. Sepengetahuan saya, Naraji itu baru pindah dari amatir ke pro tahun 2022 ya? Ya benar. Itu kamu mencapai level sekarang ini karena harus mengikuti banyak turnamen atau tiba-tiba kamu hebat sendiri gitu? Oh enggak, jadi dari 2016-2015 saya udah ikutin turnamen-turnamen amatir dan junior di luar. Kemudian turnamen 2017, 2018, 2019 saya lebih banyak main turnamen profesional di Indonesia. Saya lebih sedikit main turnamen amatir karena saya mau merasakan atmosfernya sebagai profesional golf. Jadi kebetulan tahun 2018 sampai 2019 banyak banget turnamen Indonesia, jadi itu yang salah satu yang membantu saya sih. Artinya kamu dimatangkan oleh turnamen begitu? Iya, pastinya ya. Oke. Sekarang untuk Bung Rinaldi. Bung Rinaldi, kalau kita melihat diadakan turnamen semacam ini begitu, itu
harapannya bagaimana? Apakah kemudian banyak sponsor yang datang dan melihat untuk kemudian bikin turnamen-turnamen yang lebih banyak lagi tahun ini atau bagaimana Bung Rinaldi? Ya harapan saya kalau lihat dari tahun lalu kan udah mulai ada Indonesian Masters lagi yang tadinya sempat vakum beberapa tahun karena COVID. Udah ada Indonesia Open lagi. Dan yang saya seneng banget dari dua turnamen itu kelihatan atmosfernya sangat berbeda dengan Indonesian Masters dan Indonesia Open sebelum-sebelumnya. Yang sebelumnya kalau orang datang mau nonton pemain luar aja, di situ kita bisa lihat banyak banget yang ngikutin Naraji, banyak banget yang bahkan saya Benny juga banyak yang ngikutin gitu. Jadi kita happy banget, antusias ke pemain lokal juga bertambah. Harapan saya dengan adanya turnamen ini semoga di tahun ini lebih banyak lagi turnamen-turnamen sekelas itu maupun turnamen lokal. Terus kalau di khusus bicara turnamen ini ini kan yang turnamen pro yang pemain pro yang diundang kan cukup banyak. Ada 22 ya Bang Andi ya? Apakah ini kemudian menjadikan turnamen ini persaingannya menjadi lebih ketat atau bagaimana? Pastinya karena kita ada top player dari Indonesia, ada Naraji juga yang di EDT aja ranking 3 gitu ya. Jadi nggak sembarangan nih field nih. Pastinya bisa menjadi kesempatan yang sangat langka untuk para amatir bisa bermain bareng dengan kita semua. Gitu. Artinya menciptakan hype baru di antara para pemain amatir begitu ya? Pastinya. Satu lagi, Bung Rinaldi. Bung Rinaldi, kalau acara semacam ini biasanya para CEO atau pegolf hobi gitu, mereka datang bawa anak mereka, bawa keluarga mereka begitulah ya. Apakah ini bisa jadi sarana bagi dunia golf untuk menarik anak-anak muda itu kemudian bisa bermain golf dan menjadi pemain profesional seperti Naraji, seperti dirimu juga? Seperti yang kebetulan pelatih saya sama pelatih Naraji sama. Okay. Pelatih kita selalu ngingetin untuk terutama dari pemain-pemain yang masih usia sangat muda harus suka dulu sama olahraga ini. Jangan cuman disuruh sama orang tua terus kepaksa terus nanti berhenti di tengah-tengah jalan gitu. Nah pastinya dengan adanya Naraji dan beberapa pegolf muda yang berprestasi di kancah internasional, pastinya memacu anak-anak muda sekarang juga untuk mungkin bercita-cita yang nantinya mungkin bisa menumbuhkan semangat mereka untuk berlatih lebih keras atau bahkan memulai berlatih golf gitu. Sekarang ke Bung Benny. Bung Benny, dulu Anda pernah menjadi pegolf nomor 1 Indonesia ya? Pada 2015 kalau nggak salah. 2015 ya. Ada ini nggak Bung? Mungkin pandangan kenapa dunia golf profesional di Indonesia ini agak susah berkembang. Kalau kita melihat ke Thailand begitu, tetangga kita, atau mungkin ke Singapura, jangan ke Korea Selatan yang jauh lebih maju ya, tapi kalau dipandang dari tetangga-tetangga kita, kenapa golf profesional kita agak majunya tidak secepat mereka begitu? Oke, kalau ngomong untuk kemajuan tentang prestasi dan lain-lain sih banyak aspek sebetulnya Pak ya. Jadi dari segi exposure-nya juga, ini di Indonesia juga kurang. Untuk olahraga golf sendiri itu kurang. Terus yang kedua juga dukungan dari pemerintah juga minim sekali. Bahkan ya boleh dibilang kurang lah gitu. Jadi saya sendiri pun juga sebagai player gitu dari yang saya alamin bahwa ya kita disupport sama pemerintah itu ya pada saat kita masuk pelatnas. Itu aja, just it. Dan setelah itu kita mandiri. Jadi dengan kita masuk ke turn profesional gitu ya. Jadi kita latihan sendiri, kita nyari pelatih sendiri gitu. Kita ngelola finance kita sendiri supaya bisa mengikuti beberapa turnamen di dalam 1 tahun. Jadi harapan kita adalah harus banyak support dari pemerintah dan pihak terkait untuk bikin turnamen. Terus habis itu juga yang kita miss adalah sekarang pembinaan. Pembinaan itu kalau boleh dibilang sangat minim banget. Ada, tapi nggak
apa ya, belum, kalau boleh saya bilang belum pas gitu porsinya. Karena memang kalau boleh saya dilihat pembinaan, PGI juga udah ada pembinaan, ada junior juga. Tapi kan dari provinsi-provinsi lain kan PGI yang pengprovnya ini juga harus aktif untuk melakukan pembinaan juga supaya apa, golf itu nggak instan. Jadi harus kita siapinnya itu nggak bisa 2 atau 3 tahun. Kita siapinnya itu 10 sampai 15 tahun baru bisa munculin pemain-pemain yang bagus gitu. Sorry, sebetulnya yang kita butuhkan terutama untuk mencetak para pemain bagus itu kompetisi yang lebih banyak gitu ya, turnamen yang lebih Iya, banyak. turnamen yang lebih banyak dan juga jangan lupakan juga junior untuk pembinaan junior dan nantinya untuk 15 tahun ke depannya gitu. Idealnya kalau dalam 1 tahun itu idealnya berapa turnamen sih Mas kalau untuk mencetak pegolf yang cukup bagus? Ya saya rasa Untuk kalau profesional di tanah air gitu. buat dari penilaian saya pribadi 1 bulan itu bisa 2 sampai 3 kali turnamen. Itu baru kita merasakan feel-nya turnamen. Kenapa kita lihat pemain-pemain Asian Tour gitu ya, main turnamen sebesar itu ngerasanya kayak practice round aja. Just play aja gitu. Dan dia merasakan nggak ada atmosfer yang nervous. Terus dilihat galeri segitu banyak juga biasa aja gitu. Dan kita juga perlu merasakan hal-hal yang seperti itu dari mana ya, dari banyaknya kita ngikutin turnamen itu tadi, seperti itu. Artinya seperti yang diomongkan Naraji, dia dimatangkan dengan kompetisi yang berkali-kali begitu ya. Betul. Mungkin boleh kembali ke Naraji. Oke. Naraji, kamu di EDT, mungkin sebagai gambaran buat teman-teman, EDT itu jadi semacam tingkatan begitu ya. Jadi mereka yang masuk ke profesional, kalau di Asia ya bersaing di EDT, kalau mereka sudah 5 besar atau 10 besar mungkin baru bisa naik lagi level ke Asian Tour. Itu kalau di golf semacam itu. Nah, Naraji ini sudah 3 besar di EDT, tahun ini ke Asian Tour. Jadi levelnya sudah level yang cukup tinggi dan rasanya musim ini hanya kamu yang di Asian Tour atau ada yang lain pegolf Indonesia? Yang lain lagi qualifying school, lagi kualifikasi untuk masuk Asian Tour minggu ini. Jadi masih belum tahu sih. Jadi yang sudah dipastikan baru Naraji? Baru saya, ya. Oke, Naraji, tapi mungkin bisa cerita ke teman-teman. Sebagai pegolf profesional, apa sih hambatan terutama? Apakah saya dengar dana menjadi hambatan yang utama karena pemerintah nggak support, kamu harus biayai sendiri tanding di mana dan sebagainya. Bener nggak tuh? Bener. Dana kan kayak seminggu kita, let's say saya mau turnamen di mana, di Saudi 3 minggu, bawa caddy sendiri, itu kan dana tambahan juga di kurang lebih seminggu tuh bisa habisin 30-40 juta di Saudi rupiah ya. Jadi lumayan dananya lumayan cukup besar. Kebetulan saya juga sekarang masih dana pribadi. Jadi ya yang hambatannya ya pasti dana lah gitu. Hambatannya terutama dana ya. Yeah. Itu tapi kalau kemudian kamu menang dan sebagainya itu nutup nggak tuh hadiah dengan dana yang kamu keluarkan? Nutup, cuman ya harus menang gitu intinya. Harus menang. Harus menang. Begitu kalah tekor ya. Ya kalah tekor. Bukan beban tadi ya? Bukan beban. Kalau saya melihat pegolf profesional di luar negeri itu biasanya mereka punya sponsor pribadi gitu ya. Dan semakin terkenal seperti Tiger Woods ya semakin banyak sponsornya dan semakin besar. Kalau di Indonesia bagaimana? So far sih susah sih dapetin sponsor, apalagi mau sponsor pegolf Indonesia, karena yang kita tahu kan di mata-mata orang Indonesia, golf Indonesia tuh nggak ada apa-apanya gitu. Kayak ya standar-standar aja gitu. Jadi buat apa sponsor juga masukin ke atlet-atlet Indonesia gitu. Terus yang motif saya untuk tahun ini ya semoga saya sebagai orang Indonesia bisa membuktikan hal yang beda lah gitu untuk tahun di Asian Tour gitu. Mungkin kembali ke Bung Rinaldi. Bung Rinaldi, menurutmu kenapa sponsor itu menjadi tidak cukup tertarik untuk mensponsori individu daripada mensponsori turnamen gitu ya? Apakah exposure-nya memang kurang sehingga mereka tidak tertarik atau bagaimana? Mungkin memang exposure kurang ya dari semasa kita masih amatir kan kita masih bisa main SEA Games, masih bisa main Asian Games gitu kan. Kalau ya yang di ruangan ini aja sih kalau saya tanya, kalau dengar kata timnas pertama kali yang ada di otak apa? Pasti sepak bola. Sepak bola.
Padahal timnas itu kan tim nasional, semua olahraga punya Semua timnas gitu. Jadi kita dari dulu udah ngerasa kayak ya agak dianaktirikan juga ya golf gitu. Cuman iya, cuman di pinggiran gitu ya. iya, cuman ya kita terus ngejalanin aja karena emang kita suka sama olahraga ini gitu. Sorry, kalau kita kembali lagi ke turnamen yang akan kita gelar, itu Bung Rinaldi kan sudah pengalaman berbagai lapangan golf gitu ya. Kalau di PIK, di Damai Indah Golf PIK ini tantangannya apa? Tantangannya karena deket laut jadi pasti anginnya lumayan kenceng. Cuman kebetulan lapangan tersebut adalah lapangan tempat saya pertama kali menang. Jadi memorinya bagus saya di situ. Oh, oke. Jadi saya suka main di situ. Mantap ya. Oke. Mungkin kita buka tanya jawab untuk teman-teman yang hadir di sini. Silahkan teman-teman, jika ada pertanyaan, feel free aja tanya apapun soal golf. Silahkan baik ke teman-teman pegolf profesional kita, atau ke Bung Andri sebagai penyelenggara, atau ke Mas Novi dari perwakilan Kompas. Selamat sore, saya Niken dari Kompas TV. Ingin bertanya dengan Naraji. Waktu kemarin Naraji itu kalau tidak salah dapat perunggu di SEA Games, bukan Vietnam? Iya, tim. Oke, tim ya. Timnya. Nah, mungkin persiapannya mungkin sejauh ini seperti apa sih? Apakah ini juga menjadi persiapan untuk menjelang kamu turun di SEA Games selanjutnya? Apakah nanti kamu di Kamboja juga turun atau bagaimana? Kira-kira dipanggil atau tidak? Karena kan ya mungkin bisa dijelaskan juga, kita kan tadi nggak tahu ya, maksudnya masih awam juga kalau misalnya yang bisa ikut di timnas itu yang tergolong yang pro, apakah yang amatir atau bagaimana, itu mungkin bisa dijelaskan juga. Dan menurut kamu persaingan di Asia Tenggara ini sendiri seperti apa sih sebelum kita melangkah kayak ke Asia atau bahkan ke dunia, tapi kan kita juga harus lihat dulu ya pasar di ibaratnya Asia Tenggara itu seperti apa mungkin menurut kamu, dan apakah kita itu sudah terbilang siap khususnya untuk Indonesia atau bagaimana untuk bersaing di Asia Tenggara ini sendiri? Terima kasih. Ya, jadi kalau misalkan SEA Games itu hanya boleh, kalau di golf hanya boleh untuk amatir, profesional nggak boleh ikut. Kalau Asian Games yang bakal digelar mungkin beberapa tahun lagi itu ada kabarnya ada bisa pro-nya gitu. Itu sih pokoknya amatir tuh, kalau PON juga hanya boleh amatir, profesional nggak boleh gitu. Jadi bedanya di situ, kita nggak boleh ikut SEA Games sama PON gitu. Yang kedua, kalau golf Indonesia sih bisa dibilang masih cukup jauh sih dari kalau dibandingin Asia Tenggara kayak Thailand gitu. Singapura yang negara kecil pun mereka punya sistem yang sangat bagus dan pembinaannya sangat bagus, sponsornya juga sangat bagus gitu. Jadi mereka sekarang pun masih bisa dibilang lebih maju sih daripada Indonesia gitu. Dulu pelatih saya pernah cerita tahun 90-an mungkin, golf Indonesia tuh di atasnya golf Thailand gitu, jauh lah gitu. Sekarang malah kebalikannya, jadi mungkin ada sesuatu yang salah di pembinaannya aja. Ya untuk event ini excited sih karena main Pro M satu hari, bertemu dengan orang-orang baru juga. Itu juga salah satu persiapan saya untuk pergi ke Saudi karena hari Minggunya saya pergi. Jadi ini salah satu kayak pemanasan lah untuk pergi ke Saudi gitu. Selamat sore. Saya Alfarizi dari Tribun News. Mau bertanya ke yang pegolf yang di depan, pegolf profesional. Karena selama ini sebanyak yang kita tahu, golf ini identik dengan olahraga yang prestisius gitu. Dan sedangkan jika ingin mengembangkan kan butuh banyak kayak ambience untuk masyarakat itu pengen tahu gitu. Sedangkan masyarakat Indonesia sendiri itu masih untuk baru-baru ini masih cukup mungkin di ibu kota yang banyak mengenal golf gitu. Kalau menurut abang-abang ini depan ini ada cara nggak sih biar memasyarakatkan golf ini ke daerah-daerah gitu? Siapa tahu mungkin di daerah ini ada bibit-bibit yang sebenarnya jadi tumpuan gitu di masa depan gitu. Itu aja sih pertanyaan, mungkin gimana sih caranya untuk meningkatkan itu di daerah-daerah? Sebenarnya kalau daerah-daerah kan ada kompetisi antar daerah, itu namanya PON ya, Pekan Olahraga Nasional. Nah mungkin dari situ mulai dilihat pemain-pemain terbaik dari daerahnya
siapa gitu. Mungkin itu bisa jadi idola dulu buat mereka sehingga bisa jadi pacuan untuk mereka mau memulai olahraga ini. Nah tapi pasti kan mereka mikir juga ya olahraga golf bukan olahraga yang murah gitu. Nah pernah ada program golf goes to school, cuman nggak tahu sih masih jalan apa enggak. Jadi beberapa pelaku golf datang ke sekolah-sekolah untuk mempromosikan golf. Karena balik lagi kalau tadi kita mau bilang, kalau kita pengen lebih banyak lagi naraji, dulu pelatih saya pernah bilang, bibitnya itu harus super banyak. Sekarang aja udah banyak, tapi belum sebanyak itu ya. Sekarang udah banyak, tapi dengan sistem yang masih kurang bagus ya, baru ada satu, naraji. Kan kita maunya banyak. Gimana kita mau generasi selanjutnya pasti naraji ini ada 3, next stepnya mungkin lebih lagi dari itu. Nah kalau kita ngomongin Korea Selatan bagus, pelatih saya juga dulu pernah bilang, Korea bagus, di TV banyak pemainnya, yang nggak jadi berapa, gitu. Kita nggak pernah ngebahas itu kan, kita ngebahasnya cuma yang jadi, berarti itu bibitnya sebanyak itu. Gitu, jadi saya rasa harusnya ya memperbanyak bibit dulu, baru kemudian kita bisa nyiptain naraji yang lain, gitu. Artinya lebih banyak kompetisi yang di level akar rumput dulu gitu ya untuk anak-anak. Lebih muda. ke perkenalan dulu sih. Oh, perkenalan dulu. Kalau enggak kan betul, dari dulu kan pikirannya wah golf olahraga mahal, kalau enggak olahraga orang tua gitu kan. Ngebosenin, lama lagi di lapangan gitu. Sebetulnya mungkin ada cerita menarik dari Pak Kasyadi ya, Bung Beni ya. Bahwa golf tidak harus orang kaya kan ya. Iya, betul sih. Mungkin boleh cerita dikit Bung Kasyadi. Jadi kalau cerita Bapak, pengalaman Bapak. Kalau pengalaman Bapak kalau mau diituin ke anak-anak zaman sekarang sih agak susah. Karena memang dulu Bapak nggak pernah ada fasilitas dan lain sebagainya karena kebenaran rumah kakek itu dekat dengan Yani Golf. Jadi kalau kita sore itu ibaratnya kalau latihan lompat pagar, ngechip di green. Di hole 16, hole 17 seperti itu. Cuman kan nggak semua orang suka golf, gitu ya. Jadi kalau memang kita bicara dimulai dari mana sih supaya suka. Satu yang Renald tadi bilang benar seperti itu. Yang kedua adalah kalau di daerah-daerah itu kan ada PGI, Persatuan Golf Indonesia, Jawa Barat, Sumatera dan lain sebagainya. Itu biasanya ada diadakan Porprov. Nah di situ biasanya ada perekrutan pembinaan. Cuman di setiap daerah itu tadi berjalan atau tidak. Nah ini yang saya pun juga belum tahu, dan contohnya juga yang di area saya Jawa Barat aja itu udah berlaku seperti itu. Gitu. Jadi ada pembinaan di tingkat level yang paling bawah itu Porprov dulu. Dari situ dari umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu dilatih di situ sampai dia nanti siap masuk ke event Porprov itu tadi. Sebelum ke Porprov juga akan diikutkan, sekarang kan banyak yang event-event junior tuh, banyak banget. Nah, diikutkan juga di situ. Biasanya dia mereka ada semacam wadah untuk pembinaan di situ. Gitu. Itu sih. Oke, karena waktu tinggal sedikit, mungkin kita bisa mendengar closing statement dari Bang Andri dan dari Rinaldi. Ya, jadi closing statement dengan kita adakan Pro Am turnamen ini semoga bisa membangkitkan minat dari banyak pihak. Itu yang kita targetkan. Yang pertama dari amatir berkompetisi dan juga ada sisi juga hiburan juga karena mereka belajar dari pro untuk menaikkan minat di antara amatir. Untuk para pro kita berharap dengan Kompas support acara ini kita dapat exposure dari para media-media dan publik terhadap prestasi dan pro ini. Dan kita tahu juga golf ini kan ada kesan eksklusif. Tapi eksklusif itu adalah kita untuk segelintir orang dan orang itu adalah orang yang tepat, saya bilang. Karena golf dimainkan banyak oleh C-level. Di sini juga kita CEO forum kayak pilih golf untuk melihat bahwa golf ini satu ajang yang cocok. Dari situ kita berharap juga ada banyak dukungan dari para pelaku swasta baik pemerintah bagi para dunia golf
dan juga untuk para pro kita untuk berprestasi di luar negeri. Akhirnya berhasil untuk akan menyelenggarakan acara ini. Tentunya turnamen ini semoga bisa memancing para sponsor untuk memperbanyak turnamen di Indonesia dan juga untuk mensponsori atlet-atlet profesional di Indonesia. Semoga industri golf di Indonesia makin maju sehingga baik lagi. Pengen lihat narasi lain di sini. Lebih banyak narasi yang tercipta. Pasti. Oke. Sorry, satu lagi closing statement dari Bung Novi, silakan Bung Novi. Ya, pastinya ini sebuah komitmen awal dari Harian Kompas untuk mencoba membuat semacam starting level yang bagus. Kita melihat dari sisi atlet saja, mereka melihat ada antusiasme yang luar biasa dan tugas Kompas pastinya mencoba menyebarluaskan antusiasme di atlet dan pelaku usaha ini sehingga baik pemerintah maupun pelaku usaha melihat industri olahraga, khususnya olahraga golf, menjadi sebuah industri yang prospektif ke depannya. Dan ini bukan menjadi tanggung jawab salah satu pihak, tapi banyak pihak. Karena dengan adanya komitmen bersama dan komitmen ini dibangun, diawali dengan acara yang akan kita lakukan nanti di tanggal 26, ya mudah-mudahan ini menjadi langkah awal yang bagus untuk menangkap antusiasme di olahraga golf. Kira-kira seperti itu, Mas. Baik, dengan demikian berakhir sudah acara Kompas 100 CEO Forum powered by East Ventures, CEO Golf Hub T-Talks hari ini. Acara ini merupakan kolaborasi antara Harian Kompas dengan East Ventures. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir pada acara diskusi dan terima kasih pada rekan-rekan media yang hadir saat ini. Saya Emilius Cesar Alexi, mewakili seluruh panitia yang bertugas, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan. Kami pamit, selamat sore, dan sampai jumpa pada turnamen CEO Golf Hub pada 26 Januari di Damai Indah PIK Golf Course. Terima kasih. Thank you.